Halo semua, Assalamualaikum. Nah, di sini kita akan masuk ke tutorial yang ke-13, yaitu membuat tombol bersihkan data dan juga text box untuk mencari data. Jadi, kita akan berfokus ke desain data usernya. Nah, di sini, ini kita kasih perbesar dulu. Kita tambahkan satu button untuk bersihkan data. Nah, terus di bagian propertiesnya, untuk teks kita ganti jadi bersihkan. Seperti ini. Ini saya mau edit dulu. Apa ya? Karena dia bersihkan data, jadi saya mau pakai yang warna merah. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian kita copy ini void-nya yang bersihkan data. Kita copy lalu kita letakkan di sini. Oke. Setelah itu coba kita jalankan. Oh, maaf. Ada error. Oke. Nah. Coba kita jalankan lagi. Ini di sini. Nah, ini input data user. Oke. Oh, ini kurang kebesar ya. Misalnya di sini, saya pilih di sini. Ini misalnya Kanaya. Kalau saya klik bersihkan data, nah, tuh, dia datanya bersih. Ini. Ya. Ini kita di bagian program. Bentar. Ini kita fokus dulu ke desain. Oke. Setelah itu kita lanjut untuk buat textbox untuk cari data. Ini kita turunkan ke bawah sedikit. Oke. Di bagian label kan cari data. Oke. Sesudah itu kita cari yang text box. Oke, ini kita perbesar. Kita sesuaikan dari sini aja. Oke. Nah, setelah itu kita ke bagian tampil data. Nah, ini kita copy dari sini. Kita akan buat satu function untuk cari data. Jadi kita copy dari sini sampai di sini ya.
Oh, tidak, biasanya sampai sini. Sampai di sini. Icon close. Oke. Nah, terus kita copy. Setelah itu kita letakkan di buat satu area kerja di sini. Area kerja tombol data. Oke. Nah, setelah itu ini kita ganti jadi cari data. Oke, setelah itu, nah ini kita akan ubah di bagian query-nya. Nah, kita akan ubah bagian query. Oke. Ini select bintang from table user. Where, kita tambahkan where. Nah, where diikuti dengan nama field. Nah, nama fieldnya ini nama user yang ini. Nama user, like, tanda petik, simbol persen, lalu di sini kita tambah. Nah, teman-teman lihat di sini nama user ini dia text box. Dia pakai text box berapa? Ini dia text box. Copy. Kita tambahkan di sini text box 1.text. Oke. Setelah itu tanda plus lagi, kutip 2, simbol persen, petik 1, kita pakai logika OR. Sini. OR. Nah, diikuti dengan nama field yang kedua, ya, yang ID user. Nah, ID user ini, oke, dia huruf kecil semuanya. ID user, like, tanda petik 1, dan tanda petik 2, tambah. Nah, ini ID user ini dia text box berapa? Nah, dia text box 2. Kita copy. Lalu tambah di sini ke text. Lalu tanda tambah lagi. Tanda petik 2, tanda persen, dan petik 1. Petik 1, terus petik 2 lagi. Oke, jadi seperti ini untuk query-nya. Nah, lanjut kita ke bagian coba kita tes jalankan dulu ya, sudah jadi atau belum. Nah, misalnya di sini cari data, kayaknya ada salah deh. Tunggu sebentar. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, ternyata di sini kita harus panggil function cari datanya. Jadi ini kita copy, lalu kita
double klik di sini, cari data. Nah, di sini kita akhiri dengan titik koma. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, misalnya sih saya cari Mayang. Ini tidak mau nih. Bentar. Oke teman-teman, ternyata setelah saya mencari kesalahannya ada di bagian text box-nya ini. Nah, jadi itu tuh sebenarnya kita harus sesuaikan dengan yang ini teman-teman. Dia tuh text box yang ketiga. Tapi di sini saya taruhnya text box yang ke satu dan kedua. Pantasan tadi dia tidak muncul. Oke, di sini kita ganti text box ketiga harusnya. Jadi dia sesuaikan dengan text box yang khusus yang ini, yang cari data. Nah, sekarang coba kita run. Oke, di sini username tadi data user. Nah, di sini kalau misalnya kita cari Anaya, nah itu dia langsung muncul. Terus kalau kita cari Dewi, nah dia langsung muncul. Kita klik salah satu Kanaya, kita coba bersihkan. Oke, seperti itu. Coba tolong ya, Dewi. Nah, ini pada saat kalau misalnya kita hapus, kita bersihkan data, yang nama Dewi di bagian cari data ini juga harus ikut terhapus. Nah, itu caranya adalah dengan teman-teman kita copy dari sini. Ini kita copy yang ini, text box 3, text ini kita copy. Lalu kita letakkan di bagian sini, di function bersihkan data. Sama dengan ketik dua kali, akhiri dengan titik koma. Nah, sekarang coba kita run ulang ya. Data user, coba sekarang kita cari yang K. Oke, ketika coba kita bersihkan seperti itu. Jadi di bagian kolom nama user ada user dan cari data ikut terhapus juga. Maksudnya ikut apa ya, kayak ya terhapus gitulah. Dia bersihkan data semua dari kolom-kolom yang ini. Oke, sekian untuk video tutorial yang ke-13. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.